Sini yang tak cerita nih. Hari ini aku mau cerita yang sangat kontroversial, bahwa konon katanya wanita pertama yang diciptakan itu bukanlah Hawa. Nah, selama ini kita itu taunya bahwa wanita yang diciptakan pertama kali untuk menamai Adam itu adalah Hawa. Tapi menurut mitos, wanita pertama yang diciptakan itu bukanlah Hawa. Lalu siapa wanita pertama itu? Menurut mitologi dari Yahudi dan mitologi dari Babilonia atau Mesopotamia, wanita pertama yang diciptakan itu adalah Lilith. Jadi Lilith itu diciptakan seperti bersama-sama dengan Adam, berasal dari tanah. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ayat 1-27, maka Allah menciptakan manusia, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi menurut pandangan dari mitologi Yahudi itu, perempuan yang dirujuk di situ adalah Lilith. Jadi Lilith itu diciptakan pertama kali, dan karena Lilith itu merasa bahwa dirinya itu sama-sama diciptakan bersama dengan Adam, jadi Lilith itu merasa dirinya itu setara dengan Adam, sehingga Lilith itu tidak mau tunduk kepada Adam, dan akhirnya Lilith meninggalkan Taman Eden. Nah, setelah Tuhan tahu bahwa Lilith itu meninggalkan Taman Eden, akhirnya Tuhan itu mengutus 3 malaikatnya untuk membawa Lilith kembali. Jadi ketika ketiga malaikat itu menjumpai Lilith, ketika Lilith sudah keluar dari Taman Eden, dia bilang sama Lilith untuk menjemput Lilith kembali. Kalau Lilith tidak mau kembali dari Taman Eden, maka ketiga malaikat itu akan membunuh anak-anak Lilith. Nah, ketika Lilith mendengar konsekuensi kalau Lilith itu tidak mau kembali, Lilith memanipulasi dan berbohong kepada ketiga malaikat itu dan mengatakan bahwa sebenarnya nggak apa-apa, karena memang tugasku ini, aku ini diciptakan untuk membunuh anak-anak, sehingga kalau kalian ketiga malaikat itu membunuh anak-anakku, itu berarti meringankan tugasku. Nah, ketika malaikat itu mendengarkan pernyataan Lilith, mereka akhirnya kembali lagi ke surga. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja, ketika Lilith sudah keluar dari Taman Eden, Lilith pun, menurut mitologi itu, Lilith pun bekerja sama dengan ular untuk menjerumuskan Hawa dan Adam. Dan akhirnya sosok Lilith ini, menurut mitologi ini, merupakan ibu dari para setan atau the mother of demons. Jadi, menurut mitologi dari Babilonia, figur Lilith ini merupakan figur setan, di mana namanya disebut adalah Lilu atau Lilitu, yang diterjemahkan sebagai night monster atau hantu malam. Jadi Lilith ini dikenal sebagai night monster atau setan yang membunuh anak-anak dan perempuan yang sedang mengandung. Karena seperti yang tadi kita tahu di mitosnya, bahwa ketika Lilith mengatakan tugasnya itu untuk membunuh anak-anak, maka Lilith melakukan hal itu. Dan juga dikatakan alasan Lilith itu untuk membunuh anak-anak dan wanita yang sedang mengandung itu juga karena dia merasa cemburu ketika Adam sudah punya Hawa. Karena itu sosok Lilith dikenal sebagai night monster atau hantu malam yang membunuh anak-anak dan wanita yang sedang mengandung. Dan bukan hanya itu saja, nama Lilith pun juga disebutkan dalam kitab Ibrani atau Hebrew Bible, yaitu di kitab Yesaya 34 ayat 14. Menurut terjemahan The New American Bible, dikatakan, "Wild cats shall meet with the desert beast, trees shall call to one another, there shall the Lilith repose and find for herself a place to rest." Jadi nama Lilith itu disebutkan di kitab Yesaya 34 ayat 14 menurut terjemahan The New American Bible. Jadi seorang pakar berpendapat bahwa Lilith ini itu merupakan hantu malam yang menghantui tempat sepi di wilayah Edom. Tapi pendapat ini atau pandangan tentang terjemahan Lilith ini juga ditentang oleh beberapa pakar atau pendapat orang-orang ahli yang lainnya, karena mereka berpendapat bahwa Lilith yang disebutkan di dalam kitab Yesaya itu adalah seekor binatang
yaitu burung yang termasuk dalam binatang haram. Nah, pada zaman modern ini, ternyata sosok Lilith pun juga diangkat sebagai simbol kekuatan dari wanita. Jadi oleh majalah feminis Yahudi, sosok Lilith itu diangkat atau diutarakan sebagai simbol kekuatan dari wanita, karena meskipun pro dan kontra tentang keberadaan sosok Lilith ini, tapi mereka menganggap bahwa sosok Lilith ini adalah sosok perempuan yang kuat dan mandiri, karena dari mitos itu mereka tahu bahwa Lilith itu merasa bahwa dirinya setara dengan laki-laki, dan bahkan juga merupakan seorang wanita yang mandiri karena dia berani untuk keluar dari Taman Eden dengan segala konsekuensinya. Karena itu majalah feminis Yahudi di zaman modern ini, dia mengangkat dan menobatkan sosok Lilith ini sebagai simbol dari kekuatan, the power dari wanita. Seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, ternyata sosok Lilith ini pun juga digunakan sebagai karakter dari berbagai games. Bukan hanya itu saja, ternyata sosok Lilith pun juga muncul di film. Jadi ada film yang judulnya Lilith, dan kalau kalian juga nonton serial yang sudah ada di Netflix yang berjudul Lucifer, di situ juga ada sosok Lilith yang dijelaskan dengan karakternya sesuai dengan di film tersebut. Nah, kalau sosok Lilith yang ada di games itu, salah satu games yang mengangkat sosok Lilith ini adalah games dari Marvel, judulnya Marvel Midnight Sun, dan sosok Lilith ini diceritakan sebagai atau diungkapkan sebagai karakter seorang monster, atau seperti yang tadi aku bilang, Night Monster. Bahkan ada games pun yang juga mengangkat karakter Lilith ini sebagai seorang Dracula atau vampir. Oke, aku akan menutup ceritaku hari ini. Terlepas benar atau tidaknya sosok Lilith ini dengan segala kontroversinya, menurut pendapat saya seharusnya ini tidak merusak atau menghancurkan iman kita. Tapi mitos ini seharusnya menjadi sebuah cerita yang menunjukkan bahwa ternyata di dunia ini itu kaya, begitu kayanya dengan legenda-legenda atau cerita-cerita yang muncul, yang mungkin bisa untuk kita dengarkan dan kita pelajari apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, karena itu jangan lupa aku akan cerita lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang bukain pintumu, gak apa-apa. Ketemu lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang menarik dan seru banget. Thank you semuanya. Bye-bye. Huh?